salam kebajikan. Perkenalkan, saya Jumana Singoping dengan NIM 2012-0011 dari Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas praktikum konservasi tanah dan air dengan dosen penanggung jawab Ibu Jamila. Ada prinsipnya yaitu penerapan metode konservasi tanah dengan metode vegetatif. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan agroforestry yang terletak di Kecamatan Pancur Batu, berdekatan dengan kampus 2 Fakultas Kehutanan Palembang. Seperti yang dapat kita lihat, pada tempat ini terdapat beberapa tegaknya pohon, dan dari pohon pisang, pohon durian, dan di bawah sini terdapat vegetasi untuk tanaman pakan ternak. Di samping tempat ini juga terdapat selokan yang ditanami dengan tumbuhan yang dapat menahan terjadinya erosi pada selokan tersebut. Pada kesempatan kali ini saya memilih lahan agroforestry yang terletak di Kecamatan Pancur Batu di dekat kampus 2 Kuala Bekala. Salah satu bagian dari konservasi tanah dan air dapat dilakukan dengan metode vegetatif, yakni salah satu di antara metode vegetatif tersebut merupakan penanaman pohon dengan cara metode agroforestry. Agroforestry merupakan kombinasi antara pepohonan dan tanaman kehutanan dan juga dengan tanaman sayuran yang ditanam di satu tempat secara bersamaan. Pada video kali ini, lokasi agroforestry ini dikombinasikan pohon pisang, pohon kehutanan seperti pohon durian, kelapa sawit, dan di bawahnya terdapat tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pakan ternak. Nah, tumbuhan pakan ternak ini akan diambil oleh para petani untuk diberikan kepada ternaknya. Di samping itu, dari pohon-pohon pisang ini dapat diambil daunnya untuk digunakan di berbagai industri UMKM di Kota Medan. Dapat kita lihat bahwa kawasan agroforestry ini memiliki berbagai tipe pohon yang ada di dalam kawasan ini. Dapat juga kita lihat di sini terdapat pohon asam yang ditanam oleh petani, terdapat juga pohon jahe, dan juga tanaman umbi-umbian seperti ubi kayu yang ditanam secara bersamaan. Dengan adanya konsep agroforestry ini dapat menjaga kawasan tanah agar terhindar dari kejadian erosi. Nah, di samping ini pada video ini terdapat lahan ubi yang ditanam oleh para petani. Konsep yang digunakan pada pertanaman ubi kali ini merupakan tanam jalur dan juga menggunakan bedengan terpisah. Nah, dalam sistem penanamannya juga petani melakukan penanaman bergilir, di mana sebelum menanam ubi terlebih dahulu petani menanam padi. Setelah selesai menanam padi dan jagung, selanjutnya dilanjutkan dengan menanam ubi kayu dengan sistem jalur, di mana sisa-sisa tanaman sebelumnya tidak dimusnahkan, namun tetap berada pada lokasi untuk menjaga tanah dari erosi. Kombinasi lainnya dapat kita lihat pada penerapan pola pertanaman kali ini adalah kombinasi antara jagung dengan ubi kayu, di mana pada blok tanaman ini dipisahkan antara ubi kayu dan juga tanaman jagung dan dilakukan tanaman bergilir. Setelah selesai menanam pohon jagung, selanjutnya akan dilanjutkan dengan ubi kayu dan begitu pula sebaliknya. Di samping ladang pohon ini terdapat pula selokan yang mengalirkan air. Untuk mencegah erosi yang tidak terjadi pada kawasan ini, ditanami tumbuh-tumbuhan rendah yang dapat digunakan sebagai pakan ternak untuk mencegah tanah dari terjadinya erosi pada saat musim hujan. Nah, dengan adanya tanaman-tanaman di selokan ini akan menjaga tanah dari erosi. Dengan adanya keuntungan dari penerapan sistem agroforestry, diantaranya dapat menghasilkan dari hasil hutannya, dari hasil pertanian, juga dari vegetasi bawahnya yaitu pakan ternak. Nah, sudah sepatutnya para petani menerapkan sistem agroforestry pada kawasan mereka, dikarenakan pepohonan yang ditanam juga memberikan dampak positif terhadap iklim ekologi pada kawasan tersebut. Nah, dengan menanam pohon di pagar-pagar ladangnya akan menjaga tanah dan terhindar dari frekuensi erosi, terutama pada saat musim hujan.
vegetasi penutup tanah juga akan sangat berperan untuk menghindarkan tanah dari tekanan energi kinetik yang dibutuhkan oleh air hujan pada saat turunnya hujan. Dengan adanya vegetasi tersebut, tanah akan terlindungi dari bahaya erosisi dan siklus hidrologi di permukaan tanah akan terjaga dengan baik, sehingga